Fakta, kita hidup di bawah satu sistem doktrin lintas agama dunia yang menggunakan politik untuk kesejahteraan rakyat, pengentasan kemiskinan dunia. Itu sebabnya hanya dua ajaran saja di dunia, ajaran sesat dan ajaran benar. Apapun dimanapun kalian punya agama dan ibadah dalam organisasi, karena semua organisasi di bawah sistem hukum dunia. Jadi pertanggungjawaban pribadi dalam penghakiman secara pribadi. Ketika kalian mendengar ajaran-ajaran, nah mana yang benar, mana yang sesat. Dan bila mana kalian terima yang benar, kalian harus hidup. Bukan hanya jadi pendengar saja, tapi pelaku firman. Saya datang untuk menyatakan yang benar. Di tengah-tengah akibat sistem yang mengajarkan agama-agama politik ini, mencuri, berbohong, memfitnah akun-akun saya, ya. Fakta, kita bukan hidup di dunia ini aja, my friend, dengan kesenangan duniawi kalian, dengan ekonomi kalian dapat dari cara-cara begitu, tapi perlu juga mikir akhirat kita, karena kita akan mati semua. Di mana akhirat kita? Ketika kita berdosa, tapi tidak pernah merasa berdosa. Ketika orang jadi menderita oleh karena perilaku ajaran lintas agama dunia. Oke, dalam 1 pasal 1 ayat 3, 1 Timotius pasal 1, mengenai ajaran sesat, aku akan meneruskan perjalananku. Aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus, memperingatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Nah, jadi kan ada dua hanya, ajaran sesat, ajaran benar. Jadi jangan biarkan mereka mendengar ajaran yang lain. Ataupun sibuk dengan dongeng-dongeng yang tidak putus-putusnya. Oke? Tujuan peringatan ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati yang nurani, yang murni. Ada orang nyeleweng dan tersesat dalam omongan sia-sia. Mereka itu hendak mengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan hal-hal yang mereka omongkan sebagai sesuatu yang mutlak. Kita tahu bahwa hukum Taurat baik kalau tepat digunakan. Yakni menginsafkan bahwa hukum Taurat bukanlah bagi orang-orang benar. Hukum Taurat bagi orang-orang yang berdosa, yang tidak taat. Orang mencuri, orang pembohong, orang memfitnah, pembunuh, dan semua itu yang bertentangan dengan ajaran sehat atau ajaran yang benar. Di dalam Roma pasal 2, dalam Roma pasal 2, di ayat 17 sampai 24. Jika engkau mendidik dengan orang yang bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat menilai mana yang baik dan mana yang baik, yang tidak. Dan jika engkau tahu, lalu bagaimana engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah kau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri akun, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau berpegang atas hukum Tuhan, engkau berkata, jangan memfitnah, mengapa engkau sendiri berfitnah? Engkau jika engkau jijik terhadap berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat oleh di bangsa-bangsa. Oleh karena kalianlah sistem meritokrasi ini, nama Tuhan dihujat. Semua perilaku lintas agama dan politik selalu mengajarkan pelanggaran hukum Allah untuk keuntungan. Coba kalian bicara akun, bicara jatah, selalu segala cara dihantam. Yang kita tahu semua agama percaya bahwa melanggar itu adalah dosa. Jadi tidak berdosa. Disinilah kita lihat poin. Mereka mau menjadi pengajar hukum Taurat, kata 1 pasal 1, tapi tidak mengerti pokok materi yang mereka kemukakan sendiri. Kita suka melihat suatu isu kasus-kasus hukum di radio, di TV, ya kan? Yang jual beli dua pagilah para ahli pengamat. Mereka mau mengajarkan kita. Pada saat dia mengajarkan masyarakat untuk mencuri akun saya. Lihat, ini loh yang dimaksud. Ketika mereka membawa suatu narasi di radio, di TV, di medsos tentang kasus hukum atau kasus banyak kan kita lihat jual perjanjian dusta ini
seorang mengajarkan pendidikan, katanya. KPK. KPK tuh dibuat untuk anti korupsi. Bukan mengajarkan masyarakat untuk korupsi kepada satu orang. Nah, lihat. Ini dimaksud. Pemerintah buat hukum ya, untuk mengajarkan kepada masyarakat jangan mencuri. Bukan mengajarkan kepada mereka untuk mencuri akun saya. Polisi sebagai penegak hukum, ya, semuanya lihat terlibat. Apakah kita membantah bahwa pergerakan organisasi lintas agama dunia menyatukan doktrin, kawin dengan politik pemerintahan dunia dengan alasan pengentasan kemiskinan, kesejahteraan telah membentuk suatu habitat perilaku kita semua menjadi tanda binatang di tangan serta di dahi. Ini yang dimaksud ajaran sesat. Ketika kalian koyok saya, itu dari suatu sistem agama, politik, lintas agama dunia. Maka kita lihat di Wahyu 18, perdagangan kan. Bangsa-bangsa minum anggur, membaca ajaran itu kan. Maka di akhirat kalian hilang. Kalau kalian tidak bertobat, saya datang untuk mengingatkan kalian sekali lagi. Karena Allah itu hidup, Allah itu ada. Kalian lupa dengan dosa kalian, dengan menikmati apa yang kalian lakukan dapat keuntungan. Terus menerus tiap hari hanya saya ditonton banyak orang. Supaya dikunci, begini. Ngapain dia? Sakit, stres, takut. Itu ajaran lintas agama itu. Dalam perdagangan. Di mana mereka ahli-ahli pengamat hukum, ahli hukum buatlah pendidikan di radio, di TV, soal ini, soal itu. Mau mengajarkan kita tentang hukum Taurat. Ketika dia tidak mengerti pokok materi yang dikemukakan sendiri. Pada saat bersama diajarkan kalian. Itu aku dibaca, begini. Pada saat bersama dia ngajarin kalian yang enggak. Kalian paham sekarang ajaran sesat? Inilah disebut ajaran sesat. Yang diajarkan semua badan keagamaan kepada kalian masing-masing. Yang diajarkan oleh pemerintahan kalian masing-masing. Karena agama politik. Meritokrasi. Oke, kita masuk ke ajaran sesat kedua di dalam 1 Korintus pasal 4. Jadi buktinya 1 Korintus pasal 1. Sekarang 1 Korintus pasal 4. 1 Korintus pasal 4. Ya. Dengarkan baik-baik. Kita tahu di sini ada paranormal berjabat tangan dengan ilmu sihir badan keagamaan itu Wahyu 18 ya. Ini paranormal aktivitas. Jangan kalian bantah ini supaya kalian tahu ajaran benar mana ajaran sesat. Saya datang dengan ajaran benar. Seorang malaikat bersinar menerangi bumi. Terang itu firman. Lihat Wahyu 18 ayat 1. Ya. Jadi 1 Korintus pasal 4 lihat ayat 1. Roh dengan tegas mengatakan bahwa pada waktu-waktu terakhir ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan. Paranormal. Dia ini mempunyai ajaran setan. Mistik. Ya kalian suruh pakai susuk lah, pakai inilah, pakai itulah. Hanya untuk gotong royong melanggar hukum Allah, membajak akun saya, memutar balik fakta, jatah asli, jatah palsu. Laki jadi perempuan, hanya untuk itu dari hari ke hari. Bukankah ini bukti lagi satu lintas agama sedunia yang berjabat tangan dengan orang-orang ilmu sihir. Wahyu 18 ayat 3. Yes. Tiap hari aktivitas roh. Itu kan kalian tontonin makanya. Supaya sakit, stres, takut kan itu. Banyak orang mengikuti ajaran setan dan penyesat. Mereka melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Sebab dengan demikian jika diterima dengan ucapan syukur. Karena semua itu dikhususkan oleh firman Allah dan oleh doa. Jadi dasarnya dikhususkan oleh firman Allah dan doa. Dasar ajaran yang benar.